Amalan soleh yang dikerjakan orang lain untuk kita. Para ulama sepakat ada dua amal soleh yang kalau dikerjakan oleh orang lain untuk kita maka sampai kepada kita. Yang pertama adalah haji dan umrah, yang kedua adalah sedekah. Yang pertama haji dan umrah, yang kedua adalah sedekah. Kalau ada orang bersedekah atas nama kita, misalnya kawan kita, waduh kawan saya dulu baiknya, dia sedekah atas nama kita, kita sudah meninggal. Maka sampai kepada kita dan ini mengurangi dosa-dosa. Ada seorang mungkin masih ingat kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, anakku sudah meninggal atau suamiku sudah meninggal, saya ingin hajikan. Maka pahalanya buat kita. Ini boleh. Adapun selain daripada sedekah dan haji dan umrah seperti mengirim pahala bacaan Quran, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tetapi yang sepakat adalah sedekah, haji dan umrah. Ya, ini maka sepakat kalau ada orang yang menghajikan kita akan sampai kepada kita dan ini membantu menggugurkan dosa-dosa kita. Taib. Saya cerita sedikit ya. Ada seorang pendeta di pedalaman Kalimantan. Dia masuk Islam gara-gara sebuah risalah kecil tulisannya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang asbabus sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Sampailah risalah tersebut kepada pendeta tersebut, dia baca, kemudian dia tertarik, akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Kemudian dia tulis surat pakai bahasa Indonesia buat Syekh berterima kasih dan dia doakan Syekh dan dia kasih hadiah, dia titipkan kepada kawan saya yang tinggal di pedalaman Kalimantan. Akhirnya dia berusaha menemui Syekh, Syekh datang beberapa kali ke Jakarta. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tidak ketemu, akhirnya dia meninggal dunia. Pendeta ini meninggal dunia. Intinya surat itu sampai kepada saya. Hadiahnya juga sampai kepada saya. Kemudian saya terjemahkan surat tersebut ke bahasa Arab, saya berikan kepada Syekh. Ini pendeta. Subhanallah, akhirnya surat tersebut dibaca oleh salah seorang kaya di kota Madinah. Namanya Syekh Yusuf Al-Utair. Hafizahullah ta'ala. Orang biasa tapi dia orang kaya. Pemilik, setahu saya pemilik tower sofa di Mekah. Tahu ya? Pernah tidur di situ belum? Ya, sebagian sudah ya. Maka dia bilang sama Syekh, ya Syekh, ini pendeta saya hajikan dia. Subhanallah. Bagaimana seorang di pedalaman Kalimantan dihajikan sama orang kaya di kota Madinah. Tapi kalau Allah berkehendak, terjadi apa yang terjadi. Saya kadang pikir subhanallah, bagaimana bisa? Mungkin itu pendeta waktu masuk Islam tulus niatnya. Bagaimana yang hajikan dia bukan kerabatnya, bukan temannya, tidak pernah ketemu. Yang hajikan seorang saudagar kaya raya di kota Madinah, menghajikan pendeta tersebut. Dan itu sampai-sampai dengan ijma' kesepakatan para ulama.